Seolah-olah Hasyim Asy'ari ini satu sosok ulama besar yang luar biasa besar, yang dikultuskan sedemikian rupa dan tidak boleh dikoreksi. Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh. Kenapa disebut Hadratus Syekh? Karena hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, ratusan ribu hadis hafal. Tidak penting bagi saya ketokohan Hasyim Asy'ari. Nama ini dalam cuitan-cuitan saya itu saya mengamati respon dari para pendukungnya itu sangat berlebihan. Kui kurang ajar. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Jangankan dikoreksi, menyebut namanya saja para loyalisnya mengatakan kalau bisa pakai dong gelar-gelar di depan kiai haji ke apalah itu, dan ngotot sekali untuk saya harus memanggil julukan-julukan itu baru bisa menyebut nama Hasyim Asy'ari. Terlalu panjang julukan itu, tidak penting bagi saya. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Tak takon, diam apa lawan? Lawan kok ngopo? Kuwi lak kurang ajar. Seolah-olah ada pembenaran dan mereka seenaknya. Itu tidak demokrasi. Ada tanggung jawab bersama. Bubarkan itu harga mati, bubarkan itu harga mati. Remuk we. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Aku wis kedareng fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi gampang nek nang neraka esuk sampean tak tuding dhisik. Enak rada galak sithik. Tapi kalau perbedaan dijadikan sebagai permusuhan, kami sangat sedih sekali. Aktivis Faisal Assegaf melontarkan pernyataan keras terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Menurut Faisal Assegaf, lewat cuitannya di Twitter, Jumat 22 Oktober 2021, menyebut NU bukan produk Islam. Maka dari itu, ia meminta ormas Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia itu tak lagi menipu umat muslim di tanah air. NU bukan produk Islam, stop nipu umat, cuit Faisal Assegaf. Lebih lanjut, Faisal Assegaf juga mengingatkan ke pentolan NU dan para loyalisnya bahwa Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan masyarakat dari perbudakan. Sementara menurutnya, fanatisme terhadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Gus Dur adalah bentuk nyata dari perbudakan. Saya ingatkan kalian dedengkot NU dan loyalisnya, Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan segala bentuk perbudakan, fanatisme dan asabiah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan, tuturnya. Islam tidak butuh NU, Gus Dur, dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Kualat kalian, ujarnya. Kenapa Gus Dur diidolakan? Karena dia punya pancaran sinar untuk negeri ini, untuk Islam. Anda mengatakan rusak, Anda yang rusak. Pernah Gus Dur merusak? Mana coba Gus Dur merusak? Untung ada Gus Dur. Jadi orang punya idola orang baik. Sesama Islam aja akan bantai-membantian. Kalau nggak ada Gus Dur, ateis negeri ini. Jadi wajar orang mengklaim menggunakan simbol Gus Durian itu harus didengungkan sampai kapanpun. Tak sampai di situ, Faisal Assegaf juga melontarkan kritik keras kepada dai Nahdlatul Ulama, Ahmad Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha. Dia menilai Gus Baha bukan ulama tetapi politikus. Tak hanya itu, Faisal juga menyebut Gus Baha tidak berakhlak. Menurut Faisal, dalam beberapa ceramahnya, Gus Baha seringkali tidak menyebut para sahabat Nabi dengan sebutan Sayyidina. Padahal menurutnya, Nabi juga menaruh hormat kepada sahabatnya. Kalau saya sebut Pak Baha tidak beradab, itu adalah fakta yang saya temukan dalam banyak ceramahnya. Tapi loyalisnya terlanjur memuja kemasan, tanpa berupaya untuk memahami isi. Sambung aktivis Progres 98 ini. Kok bisa-bisa Anda menilai Gus Baha, Mustafa Bisri? Hah? Apa sih kehebatan Anda? Anda nggak dari keturunan hebat. Orang tua Anda bukan ulama besar.
Anda bukan orang sekolah, nggak tahu apa-apa. Kok bisa menilai Gus Bagus? Ilmu Anda apa? Jangan Anda main tuduh-tuduh klaim. Merespon hal itu, pengacara dan Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab, menilai bahwa cuitan kritikus politik Faisal Assegaf mengandung unsur hoaks dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Husin Shihab juga merupakan anggota NU pun meminta pihak kepolisian Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, narasi-narasi seperti yang dikeluarkan oleh Faisal Assegaf merupakan narasi yang membuat gaduh dan harus lekas diselesaikan. Pasalnya, Husin Shihab khawatir bahwa jika narasi-narasi seperti itu dibiarkan, dampaknya bisa makin besar. Saya yakin Kapolri @Listio Sigit, @Dibhumas Polri, @CCIC Polri bisa lekas selesaikan ini, katanya melalui akun Twitter @Husin Shihab pada Minggu 24 Oktober 2021. Baiknya FA Faisal Assegaf mau hapus tweetannya. Unsur hoax dan hate speech terhadap NU juga masuk, hati-hati, tambahnya. Sementara itu, menurut Badan-Badan Otonom atau BANOM NU, tidak penting meresponnya karena dua alasan. Pertama, dia bukan orang penting untuk direspons. Dia ibarat anak kecil yang sedang mencari perhatian. Kalau direspons serius, justru hanya membuatnya merasa besar kepala, atau kata orang Sunda, gede hulu. Kedua, jika benar dugaan beberapa orang bahwa Faisal ini dipakai oleh Bohir yang oportunir untuk membuat gaduh NU, maka meresponnya sama seperti memenuhi harapan sang Bohir. Menurut BANOM, Faisal Assegaf termasuk pengidap penyakit eksistensial krisis atau krisis eksistensi. Penyakit ini merupakan gejala kepribadian yang menyaksikan keberadaan dirinya dalam kehidupan. Kenapa Faisal termasuk pengidap krisis eksistensi? Dengan sangat percaya diri, dia mendeklarasikan diri sebagai Ketua Progres 98. Dan untuk meyakinkan orang lain, dia menegaskan kepada salah satu media online pada tanggal 22 Mei 2018, saya mantan aktivis 98 bersama Adhian Napitupulu, Anas Urbaningrum. Bisa dilihat rekam jejaknya tidak ada dalam gerakan 98 kecuali sebatas penggembira. Makanya ia butuh legalitas dengan mengklaim Ketua Progres 98 dan butuh legitimasi dengan menyandingkan dirinya dengan nama-nama lain. Faisal Assegaf mengidap gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder atau NDP. Seseorang yang mengidap gangguan kepribadian narsistik tidak sama dengan orang yang dianggap narsis. Gejala ini bisa dilihat dari sepak terjang Faisal Assegaf dalam dunia pergerakan. Dia mengklaim sebagai Presidium Alumni 212, sebuah gerakan yang agendanya menumbangkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi dia pula yang kemudian mengatakan bahwa Ahok lebih negarawan daripada Habib Rizik, dan semestinya HRS belajar dari Ahok. Faisal juga menegaskan bahwa sekarang eranya gubernur muslim DKI, tapi dia juga yang teriak kalau Anies licik. Awalnya sangat kontra dengan Megawati dan Puan, tapi kemudian berbalik memojokkan Ganjar dan mendukung Puan. Fenomena kutu loncat dan pelintat-pelintut ini sebenarnya itulah ciri-ciri pengidap NPD. Pada 22 Mei 2018, kepada Detik News, Faisal menegaskan bahwa pandangan politiknya adalah Islam moderat ala NU. Bahkan dia mengaku besar dan tumbuh dari rumpun keluarga NU. Untuk meyakinkan pernyataannya, dia berkata, "Pandangan politik saya Islam moderat. Saya berasal dari rumpun keluarga NU. Sepupu saya pernah menjadi ketua umum PB Gerakan Pemuda Ansor, Muhammad Iqbal Assegaf. Maka ketika secara sporadis, tanpa hujan tanpa angin menyerang NU, disinyalir ada Bohir oportunir yang memang gerah dengan langkah NU menggunakan jasanya menjelang Muktamar ke-34 ini.
Asumsi ini tentu bukan pepesan kosong, karena ada korelasi antara akrobatik politik Faisal Assegaf dengan beberapa kelompok yang selalu menyerang NU, juga dengan media tunggangannya yang diperkuat dengan menyebut tokoh dan kelompok di balik serangannya ini. Kalau memang itu benar, tentu sebuah kesalahan yang fatal bagi Sang Bohir menggunakan jasa Faisal untuk memuaskan ambisinya, sebab NU tidak akan terpancing dengan semua akrobatiknya. Para petinggi NU lebih fokus pada agenda keumatan daripada meresponnya, dan cukup pengurus setingkat cabang atau di bawahnya yang akan membuka kedoknya. Anda ingin merusak NU aja, lawan saya akan hadapi. Bagi saya tuh, ya tikus got lah. Anda kalau dibanding NU nggak lebih dari apa? Ya tikus-tikus kecil lah. Kita menangkap pesan, hubungan ini semakin retak, ada problem internal di antara kalian, dan ini akan terbuka di ruang publik. Tuduhan saudara Faisal Assegaf yang bagi saya itu sangat picik, kerdil, ada bau pesanan lah. Saya tahu ini orang ini, Faisal Assegaf ini kutu loncat, dia akan kemana arahnya tergantung siapa yang bayar loh. Saya salah satu aktivis 98 yang berdiri di belakang Pak Amin. Bisa saja dugaan saya pribadi. Bisa saja. Bisa saja. Dia sebagai pendiri 212, juga EPI, tidak dapat manfaat di situ, dia menyerang EPI, menyerang ini. Di sini sekarang saya lihat apa nih? Faisal ini ada sesuatu pesanan. Kok dadakan mengkritik NU? Ini ada pesanan, saya tahu. Dia nggak mungkin bergerak kalau nggak ada pesanan.